Oke, kali ini saya akan membacakan materi bab 4, pertemuan 5, manajemen koperasi yang berjudul Manajemen dan Perangkat Organisasi oleh dosen Hajah Farida Yulianti, SEMM. Yang pertama yaitu menjelaskan manajemen dan perangkat organisasi. Manajemen merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi. Sebagaimana diketahui, hakikat manajemen adalah mencapai tujuan melalui tangan orang lain. Pencapaian tujuan melalui tangan orang lain itu dilakukan oleh manajemen dengan melakukan fungsi-fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan, fungsi perorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Hanya dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen itulah sebuah koperasi akan dapat mencapai tujuan mulianya secara efektif. Untuk dapat menjalankan usaha dengan baik, sebuah koperasi harus memiliki perangkat organisasi yang mampu mendukung kegiatannya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, perangkat organisasi koperasi terdiri dari 3 poin berikut, yaitu rapat anggota, pengurus, badan usaha. Selanjutnya menjelaskan fungsi rapat anggota. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi. Sesuai dengan ketentuan yang ada di pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 1992, bahwa keputusan rapat anggota koperasi akan diambil berdasarkan musyawarah di antara para anggotanya dalam upaya mencapai mufakat. Dalam hal ini, musyawarah untuk mencapai mufakat tidak mungkin dapat dicapai, maka sesuai dengan bunyi ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 1992, pengambilan keputusan rapat anggota dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 1992, rapat anggota koperasi mempunyai kekuasaan antara lain menetapkan anggaran dasar koperasi, menetapkan kebijakan umum di bidang koperasi, manajemen dan usaha koperasi, menetapkan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas, menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, menetapkan pembagian sisa hasil usaha, menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi. Rapat anggota koperasi diselenggarakan sedikitnya setahun sekali guna meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai dengan ketentuan organisasi koperasi yang hadir pada rapat anggota koperasi ialah para anggota yang terdaftar namanya di dalam buku daftar anggota, pengurus koperasi, pengawas koperasi dan penasihat yang masing-masing melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam rapat anggota tersebut, pejabat koperasi, pemerintah yang berdasarkan undang-undang koperasi berhak hadir pada rapat anggota untuk memberikan bimbingan dalam upaya pengembangan koperasi pada umumnya dan kelancaran perjalanan rapat anggota dimaksud pada khususnya. Selanjutnya, para peninjau yang juga berkepentingan terhadap jalannya usaha koperasi yang tidak termasuk dalam kelompok di atas. Selanjutnya menjelaskan fungsi pengurus. Pengurus adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi. Penguruslah yang akan menentukan apakah program-program kerja yang telah disepakati dalam rapat anggota benar-benar dapat dijalankan. Persyaratan untuk bisa dipilih dan diangkat menjadi pengurus diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi dalam Undang-Undang tentang Pokok-pokok Perkoperasian Nomor 12 1967 disebutkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi pengurus koperasi dalam garis besarnya adalah sebagai berikut: mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja, dan syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar. Pengurus koperasi biasanya bertugas selama 3 tahun. Adapun tugas-tugas dalam garis besarnya adalah sebagai berikut: mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan memelihara buku daftar anggota dan pengurus. Berkaitan dengan tugas yang diembannya sebagai pengelola koperasi, kepada pengurus koperasi juga diberikan wewenang yang mendukung tugas dan tanggung jawabnya sebagai administrator pelaksanaan kegiatan koperasi. Wewenang tersebut adalah sebagai berikut: mewakili koperasi dalam hal koperasi mempunyai masalah sehingga terlibat dalam urusan
hukum di pengadilan, memutuskan kelayakan penerimaan penolakan seorang calon sebagai anggota koperasi berdasarkan anggaran dasar koperasi, dan melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawab sebagai pengurus. Tanggung jawabnya sebagai pengurus. Selanjutnya menjelaskan fungsi pengawas. Sesuai dengan namanya, pengawas koperasi mempunyai tugas sebagai berikut: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Kewenangan pengawas koperasi pada dasarnya adalah melakukan penelitian terhadap catatan-catatan yang ada di dalam koperasi, termasuk catatan akuntansi koperasi. Dalam kaitannya dengan penelitian atas catatan-catatan koperasi ini, pengawas juga mempunyai wewenang untuk meminta keterangan yang diperlukan dari pengurus koperasi atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Sasaran pemeriksaan yang dilakukan terhadap jalannya usaha koperasi dalam garis besarnya dapat dibedakan atas pemeriksaan bidang organisasi dan manajemen, serta dasar bidang usaha, permodalan, dan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, maka pengawas berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada rapat anggota. Dengan tugas dan wewenang sebagaimana di atas, dikiranya jelas bahwa pengawas adalah suatu lembaga perangkat organisasi koperasi yang sama sekali berada di luar lembaga pengurus. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang untuk menduduki jabatan sebagai pengawas koperasi tidak diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Akan tetapi secara umum dikemukakan di dalam pasal 38 ayat 3 Undang-Undang tersebut bahwa syarat-syarat untuk bisa dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas koperasi diatur secara terinci di dalam anggaran dasar koperasi. Pada umumnya, calon anggota pengawas sebagaimana halnya dengan persyaratan umum yang berlaku untuk para pengurus koperasi harus memiliki sifat kejujuran dan keterampilan kerja. Akan tetapi, mengingat fungsi dan kedudukan dalam pengelolaan koperasi, maka untuk anggota pengawas dapat juga dilakukan syarat-syarat khusus seperti mengetahui tentang akuntansi koperasi dan dapat memahami istilah-istilah teknis, serta kebiasaan-kebiasaan yang banyak dijumpai di dalam praktik pengelolaan usaha koperasi. Telah mengikuti pendidikan dan latihan akuntansi koperasi serta pendidikan perkoperasian pada umumnya, sehingga mereka memahami semua peraturan mengenai usaha koperasi, anggaran dasar, serta peraturan-peraturan lainnya. Mempunyai rasa tanggung jawab dan semangat yang tinggi untuk memajukan usaha koperasi, memenuhi syarat-syarat khusus lainnya yang akan ditentukan dengan mengingat kondisi dan pertumbuhan koperasi. Selanjutnya itu menjelaskan fungsi manajer. Koperasi pada dasarnya memerlukan tenaga manajer